Halo sahabat bangsa, pernahkah Anda merenungkan apa yang membuat Indonesia berbeda dari negara lain di dunia? Jawabannya adalah identitas nasional, yaitu ciri khas yang melekat pada suatu bangsa dan membedakannya dari bangsa lain. Di Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan keberagaman suku budaya, agama, dan bahasa, kita memiliki fondasi yang kokoh, falsafah negara. Falsafah negara kita, Pancasila, bukan sekedar simbol, melainkan kristalisasi nilai-nilai luhur yang telah ada sejak lama dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Ia menjadi sumber dari segala sumber hukum dan pedoman hidup. Namun di tengah gempuran globalisasi, identitas ini menghadapi tantangan serius. Maka kita telah lebih dalam. Pancasila sebagai falsafah negara memiliki peran strategis dalam membentuk dan memperkuat identitas nasional kita. Pertama, sebagai landasan nilai dan moral, Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang bersumber dari kepribadian bangsa sendiri. Menjadikannya acuan bersikap dan berperilaku, nilai-nilai ini berfungsi sebagai filter terhadap pengaruh dari luar. Kedua, sebagai pemandu kehidupan, falsafah negara memberikan arah dan orientasi dalam menjalankan kehidupan kolektif dalam masyarakat. Nilai gotong royong dan musyawarah mufakat telah menjadi karakteristik sosial kita dalam sistem ketatanegaraan. Pancasila menempati posisi tertinggi sebagai grundnorm atau norma fundamental negara. Seluruh produk hukum harus berlandasan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, falsafah negara mengatur karakter bangsa. Pancasila bersifat integral komprehensif. Sila ketuhanan adalah basis dan jiwa dari sila-sila lainnya. Bermuara pada keadilan sosial, nilai-nilai ini religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas membentuk karakter bangsa kita. Namun di lapangan, identitas ini diuji oleh 3 tantangan besar. Apa saja tantangan identitas nasional di era serba cepat ini? 1. Pengaruh budaya asing yang masif. Globalisasi membawa penetrasi budaya asing yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku, khususnya generasi muda. Gaya hidup individualisme dan hedonisme mulai menggeser gotong royong dan kekeluargaan tanpa filter. Ini menyebabkan krisis identitas. Kedua, degradasi moral, nasionalisme, krisis moral ditandangi dengan korupsi, intoleransi, dan penyimpangan sosial lain yang mencerminkan lemahnya internalisasi Pancasila. Semangat nasionalisme juga menurun dengan kurangnya penghayatan terhadap simbol negara. Ketiga, perkembangan teknologi dan informasi. Kemudahan akses digital juga membawa dampak negatif seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan bahkan ideologi radikal yang bertentangan dengan Pancasila. Ruang siber menjadi area baru pertarungan ideologi. Untuk menjaga identitas kita diperlukan upaya komprehensif, yaitu pertama, revitalisasi pendidikan karakter berbasis falsafah negara. Pendidikan adalah instrumen strategis. Kita harus mengintegrasi nilai Pancasila dalam kurikulum, membangun budaya sekolah yang religius dan demokratis, serta melibatkan keluarga dan masyarakat. Kedua, penguatan budaya dan bahasa nasional. Kebudayaan nasional adalah kebanggaan dan identitas. Pelestarian budaya tradisional dan penguatan posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan harus tentu digalakan. Penguatan identitas nasional adalah proses berkelanjutan dan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa dengan sinergi dan pemerintah, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, media, dan setiap individu.
kita dapat memastikan identitas nasional Indonesia tetap kokoh. Mari bersama-sama menjadi penjaga nilai-nilai luhur Pancasila. Terima kasih.